ini rapat apa tempat curhat? Pertanyaan itu muncul setelah rapat paripurna DPRD Kabupaten Goa, Rabu, 12 Agustus 2026. Berubah menjadi pertarungan politik terbuka. Di ruangan itu, 45 anggota DPRD dari 7 fraksi kompak menyetujui proses pemakzulan Bupati Goa, Siti Husniah Talenrang. Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut pansus hak angket yang menyoroti sejumlah dugaan persoalan dalam pemerintahan Husniah. Di antaranya, penghentian program beasiswa S3 untuk anak daerah dan dugaan masalah pengadaan seragam sekolah di Dinas Pendidikan. Namun, yang membuat sidang semakin menjadi sorotan justru bukan hanya keputusan tersebut, melainkan cara sang bupati memberikan tanggapan. Ketika diberi kesempatan berbicara, Husniah memulai dengan gaya pidato formal, tenang, perlahan, dan dipenuhi kalimat normatif. Namun belum lama berbicara, interupsi langsung terdengar. Seorang anggota DPRD menegaskan bahwa hari itu Husniah tidak diminta memberikan sambutan. Ia diminta memberikan tanggapan yang jelas terhadap pernyataan DPRD. Bahkan anggota Dewan mendesak Husniah menyatakan sikap, menerima atau menolak. Husniah sempat mengatakan bahwa dirinya sedang memberikan tanggapan. Tetapi interupsi kembali muncul. Pesannya jelas, jangan berputar-putar, jawab pokok persoalannya. Disinilah retorika Husniah berhadapan dengan tuntutan DPRD yang menginginkan jawaban langsung. Saudara-saudara, anggota Dewan yang saya hormati, saya memahami bahwa putusan yang akan diambil oleh DPRD adalah keputusan yang penting. Karena itu, izin pimpinan, izin Ibu Bupati, hari ini Ibu Bupati tidak diminta untuk memberikan sambutan. Hari ini Ibu Bupati diminta untuk menerima atau menolak apa yang kami sampaikan. Jadi saya memberikan tanggapan. Tanggapan bukan sambutan, Ibu. Tanggapannya yang to the point. Sudah terlalu lama kita mendengarkan apa yang tidak relevan dari tadi. Mohon Ibu Bupati menyampaikan secara tegas, menerima atau tidak pernyataan pendapat yang kami sampaikan. Terima kasih. Husniah kemudian membawa pembicaraan kepada persoalan hukum, sejarah, hingga pertanggungjawaban kepada Tuhan. Saya ingin menutupnya dengan mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua. Tetapi apabila bukti tidak menunjukkan suatu kesalahan, maka saya percaya anggota Dewan yang terhormat juga memiliki kebesaran jiwa untuk mengatakan bahwa kebenaran tidak boleh dikalahkan hanya karena tekanan keadaan. Pada akhirnya, bukan saya dan bukan pula saudara-saudara yang menjadi hakim terakhir atas perjalanan ini. Ada hukum, ada rakyat, ada sejarah. Izin pimpinan, dan di atas semuanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Izin pimpinan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kejernihan pikiran, keteguhan hati, dan kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang kelak dapat kita pertanggungjawabkan dengan kepala tegak di hadapan rakyat Kabupaten Goa. Namun bagi DPRD, forum tersebut bukan tempat untuk memperpanjang kalimat normatif. Mereka ingin mengetahui sikap Bupati terhadap keputusan yang sudah disampaikan. Dan ketika ketegangan belum mereda, muncul manuver yang kembali mengundang perhatian. Husniah menghadirkan seorang perempuan bernama Feni ke hadapan forum. Menurut penjelasannya, Feni merupakan istri Wahyu yang disebut sebagai salah satu saksi dalam proses hak angket. Feni juga disebut sedang hamil 7 bulan. Husniah kemudian menyinggung kondisi perempuan tersebut dalam pembelaannya. Tujuannya terlihat ingin membawa persoalan ke sisi kemanusiaan. Tetapi respons dari sejumlah anggota DPRD justru keras. Mereka meminta persoalan kembali kepada substansi pembahasan. Karena yang sedang diperdebatkan bukan kondisi pribadi seseorang, melainkan dugaan persoalan dalam pemerintahan. Saya perempuan. Dan perempuan yang ada di belakang saya pun juga ini adalah bagian dari warga Kabupaten Goa. Mohon izin, ada Feni. Mungkin Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat tidak tahu terhadap perempuan yang satu ini
Beliau adalah Izin istri. pimpinan. Izin saya menyampaikan sedikit. I- Saya ingin menyampaikan sedikit. Sabar. Saya ingin menyampaikan sedikit. Instruksi pimpinan. Izin pimpinan. Mohon pihak keamanan usir ini. Keluarkan. Izin pimpinan. Keluarkan. pimpinan. Sudah ya. Diam ya. Tes. Diam ya. Momen klarifikasi ini sudah lewat. Mohon tenang saudara-saudaraku semua, mohon tenang. Saya hanya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa ini bagian dari tugas Bapak Ibu anggota Pansus untuk bisa mengkaji lebih dalam terhadap Izin Ibu beasiswa Bupati, DPRD Kabupaten Goa. momen ini adalah menyampaikan pendapat, bukan klarifikasi. Jadi bisa dipersingkat. Baik, Silakan. baik. Beliau menyampaikan pesan dalam salam kepada anggota DPR Kabupaten Goa agar bijak dalam mengambil keputusan. Beliau Feni, istri dari Wahyu dan sekarang mengandung bayi yang kandungannya 7 bulan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Momen itu akhirnya menjadi salah satu bagian paling ramai dibicarakan setelah rekaman rapat beredar di media sosial. Publik pun ikut menilai. Ada netizen yang menyindir bahwa rapat resmi DPRD justru terlihat seperti tempat curhat. Ada pula yang mempertanyakan mengapa persoalan pribadi dan orang-orang di luar pokok pembahasan dibawa ke ruang sidang. Bahkan, aksi menghadirkan perempuan hamil tersebut juga menuai kritik. Sebagian masyarakat menilai persoalan pemerintahan seharusnya dijawab dengan data dan penjelasan, bukan hanya dengan pendekatan emosional, tetapi perlu diingat, komentar netizen bukan putusan hukum. Begitu pula keputusan DPRD terhadap proses pemakzulan. Belum otomatis berarti Husniah terbukti melakukan tindak pidana. Semua dugaan tetap harus dibuktikan melalui mekanisme hukum. Husniah sendiri bukan figur baru dalam politik Goa. Ia pernah menjadi anggota DPRD Goa dan DPRD Sulawesi Selatan. Sebelum menduduki kursi Bupati Goa periode 2025 hingga 2030. Ia juga memegang berbagai posisi dalam organisasi politik, sosial, pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Artinya, jejaring politik dan sosial Husniah terbilang luas. Namun justru disinilah ironi politiknya. Kekuasaan yang luas tidak selalu berarti pertahanan yang kuat. Ketika kebijakan dipersoalkan dan lembaga legislatif meminta pertanggungjawaban, semua jabatan dan pengaruh tersebut kembali diuji. Dan sekarang situasinya semakin berat karena bukan 1 atau 2 anggota DPRD yang menyatakan sikap. Seluruh 45 anggota dari 7 fraksi menyetujui proses pemakzulan. Ini yang membuat tekanan politik terhadap Husniah menjadi luar biasa besar. Namun sekali lagi, proses tersebut belum otomatis membuatnya kehilangan jabatan. Bola panas kini masuk ke tahapan hukum. Mahkamah Agung akan menjadi bagian penting dalam proses tersebut sebelum keputusan akhirnya diteruskan kepada pemerintah pusat. Jadi, apakah ini benar-benar skakmat Bupati Goa? Secara politik, jelas sebuah pukulan besar. Tetapi secara hukum, pertandingan belum selesai. Dan disinilah pelajaran pentingnya. Seorang pemimpin tidak hanya diuji ketika mendapatkan kekuasaan. Pemimpin justru diuji ketika kebijakannya dipertanyakan. Ketika kritik datang, ketika lembaga pengawas meminta jawaban, dan ketika publik menuntut transparansi, karena pada akhirnya, jabatan bisa diperoleh melalui proses politik, tetapi kepercayaan harus dipertahankan melalui pertanggungjawaban. Kini, Siti Husniah Talenrang berada di persimpangan penting. Apakah proses ini akan menjadi akhir perjalanan politiknya, atau justru menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa seluruh tudingan terhadapnya tidak memiliki dasar yang kuat? Jawabannya tidak lagi berada di podium paripurna, bukan pada panjangnya pidato, bukan pada kerasnya interupsi, dan bukan pula pada ramainya media sosial. Jawabannya akan ditentukan oleh bukti, proses hukum, dan keputusan lembaga yang berwenang. Namun satu hal sudah terjadi. 45 anggota DPRD Goa telah kompak mengambil sikap dan sejak hari itu, kursi kekuasaan Siti Husniah Talenrang memasuki ujian paling berat dalam perjalanan politiknya.